Tuhan, saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, amin. Nah saudara, Tuhan mau kita pagi hari ini kita dibukakan lagi, kita mendapat pewahyuan daripada Tuhan, supaya kita mengerti bahwa kita bukan sekedar orang Kristen saja yang beragama Kristen, tapi kita betul-betul mau menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang selalu setiap hari hidup kita ditransformasikan atau diubahkan oleh ajaran-ajarannya Yesus. Ajaran-ajaran Yesus, saudara. Nah, semakin saudara mengenal Yesus, ajarannya saudara semakin dibukakan kepada saudara. Dan ajaran-ajaran itu, saudara, akan membawa saudara, kalau saudara melakukan, saudara mengalami kuasa. Katakan kuasa. Saudara mau mengalami kuasa? Amin. Seperti kalau saudara pergi ke dokter dan dokter katakan, ini resep 3x1. 3x1 artinya apa? Minum obat ini pagi, siang, dan malam. Baru kita bisa rasakan, oh ini obat manjur, bisa membuat sembuh. Seperti itu. Begitu pula dengan saudara mengalami kuasa, Tuhan mau saudara melakukan firman-Nya atau ajarannya. Katakan ajaran Yesus. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mau berbicara kepada kita. Ya, kalau judul bahasa Inggrisnya keren, ya. The word of everlasting life. Jadi firman atau ajaran yang membawa hidup yang kekal. Tuhan mau Anda mengalami kehidupan yang penuh kuasa. Tuhan mau engkau mengalami kehidupan di mana saudara mengerti bahwa saudara itu punya otoritas sebagai anak-anak Tuhan. Di mana Yesus betul-betul menjadi raja dalam hidupmu. Kalau engkau suami, dengar firman Tuhan saat ini, dan engkau ditransformasikan oleh firman Tuhan, oleh ajaran Yesus, saudara akan menjadi suami yang semakin mengasihi istri. Kalau saudara istri saat ini, waktu saudara dengar firman Tuhan, ajaran Yesus, ajaran yang membawa hidup yang kekal, maka saudara akan menjadi istri yang diubahkan, istri yang penuh hikmat, istri yang menjadi penolong buat suamimu. Kalau engkau anak-anak muda, engkau akan menjadi anak muda yang militan di dalam Tuhan Yesus, karena engkau mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, saudara. Amin. Karena begini, saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, antara pilihan yang baik dan yang salah, kita akan mudah mengambil keputusan, saya ambil pilihan yang baik. Betul? Tapi pada saat-saat tertentu di mana dalam hidupmu engkau perlu tingkat lebih tinggi lagi mengalami kuasa Tuhan, engkau diperhadapkan di antara pilihan yang baik dan yang baik. Baik dan baik, manakah yang benar di hadapan Tuhan? Itu perlu pewahyuan yang lebih lagi bersama Tuhan. Amin. Saudara mau lebih lagi bersama Yesus? Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sampai ayat 70. Saudara dengarkan baik-baik, firman Tuhan ini luar biasa, saudara, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Atau pakai bahasa yang mudah dimengerti, adakah ajaran ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman, kalau
pakai terjemahan lain, firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ajaran-ajaran yang kuajarkan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu Yesus menghadap kepada murid-murid yang 12. Yesus katakan, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ajaranmu adalah ajaran hidup yang kekal. The word for everlasting life. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Namun yang seorang di antaramu adalah iblis. Nah saudara dengar baik-baik. Murid-murid Tuhan ini, jadi saudara murid-murid Tuhan itu ada yang 12 yang selalu ikut dengan Yesus. Tapi saudara tahu juga ada yang murid-murid yang 500. Kelompok 500 saudara. Dan mereka selalu ikut Yesus. Mereka kemana-mana suka ikut Yesus. Kenapa saudara? Karena kalau ikut Yesus, lihat sesuatu yang wow. Yesus sembuhkan orang. Apalagi baru-baru sebelum pernyataan ini saudara, Yesus lagi kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ya, mungkin tambah hitung perempuan, tambah anak-anak mungkin sekitar 12.000. Mereka melihat dengan mata sendiri bahwa Yesus melakukan mujizat, saudara. Ada mujizat, saudara. Saudara dengar baik-baik. Banyak murid Tuhan, banyak anak Tuhan senang ikut Yesus, senang ikut ajaran Yesus sampai di hal-hal yang wow ini, saudara. Hanya euforia. Mereka, saudara bayangkan kumpul ribuan orang dan mereka kasih mujizat kasih makan orang dengan 5 roti 2 ikan. Nah saudara tahu bahwa murid-murid Yesus ini yang 500 ini, orang ini dari denominasi besar ya. Golongan-golongan yang besar. Yang namanya Farisi, Saduki dan yang sebagainya, saudara. Artinya, dorang ini so puas makan firman. Yaitu makan pengajaran-pengajaran Taurat. Tapi waktu Yesus datang memberikan ajaran Yesus kepada mereka, mereka berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Kalau saudara baca di misalnya ayat 53 ya, pasal yang sama. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Waktu Yesus katakan begitu, saudara, mereka bilang perkataan ini keras. Kenapa? Karena menggoncang iman mereka, menggoncang keyakinan-keyakinan mereka yang ada pada waktu itu. Mereka percaya
kepada ajaran-ajaran Musa. Tapi waktu Yesus datang dengan pewahyuan yang lebih tinggi, bahwa dialah roti dari surga, dia roti hidup. Saudara percaya Yesus roti hidup? Amin. Sebentar kita akan perjamuan kudus, saudara. Apa yang kita makan, kalau saudara tidak makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus, saudara tidak akan mendapat bagian dalam hidup kekal, saudara. Secara kasat mata atau secara telinga dengar langsung kita geli, betul nggak? Apalagi mereka ini, saudara. Ini bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sebagian mereka yakini, saudara. Makanya yang 500 itu yang ikut Yesus, kemana-mana Yesus pergi, mereka menyaksikan euforia. Wow, luar biasa. Tapi pada saat titik di mana Yesus mengharapkan satu pengabdian dan komitmen tertentu untuk mengikut apa yang Yesus ajarkan, mereka berkata ajaran ini keras. Mereka tinggalkan Yesus. Banyak anak-anak Tuhan, murid Tuhan, senang ikut Yesus di level yang aman-aman, yang melakukan yang saya senang. Taat kepada sesuatu yang saudara senang itu mah ringan, betul nggak? Tapi taat melakukan yang Yesus perintahkan, tapi saudara tidak senang melakukan. Yesus perintahkan, saudara lakukan, tapi saudara nggak senang. Dan saudara pikir, aduh nanti orang lain nggak senang sama saya, nanti ini begini dan sebagainya. Sanggupkah engkau melakukan apa yang Yesus ajarkan? Amin. Saya percaya kalau saudara dengar suara firman Tuhan ini, apa yang Yesus ajarkan, dan saudara berkata dalam hati, Tuhan saya mau jadi murid-Mu Tuhan. Saya mau belajar melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya mau mengabdi, saya mau komit. Maka saudara tahu, pewahyuan yang lebih besar akan dibukakan kepada saudara. Amin. Jadi yang murid-murid ini, saudara, mereka mengikuti Yesus, dengar ajaran Yesus di level di mana Yesus melakukan mujizat saja. Tapi pada waktu Yesus mengharapkan satu komitmen pengakuan iman hidup sungguh-sungguh, mereka tinggalkan Yesus. Bahkan kemungkinan besar mereka termasuk di bagian orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Tapi waktu Yesus tanya kepada Petrus, mau nilai mesti tinggal pak kita? Kenapa orang tuh 500 ini susah tinggal pak kita? Mau nilai mesti tinggal pak kita? Untuk tunduk dalam satu otoritas apa yang Yesus ajarkan tidak mudah, saudara. Saudara harus berkorban untuk melakukannya. Saudara seperti harus tersalib untuk melakukannya. Karena apa? Saudara mau pilih menyenangkan dunia atau menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati orang atau menyenangkan Tuhan. Di saat ada dua pilihan yang membingungkan, saudara, sama-sama baik, tapi belum tentu yang satu benar, yang satu tidak benar. Saudara perlu tuntunan pewahyuan yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, saudara, apa yang Petrus katakan? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tuhan mau, saudara, engkau jadi anak Tuhan, jadi murid Tuhan, bukan sekedar murid yang ikut-ikut Yesus di level euforia saja, saudara. Di level saudara melihat mujizat Tuhan, saudara terkagum-kagum melihat mujizat Tuhan. Tapi pada saat level di mana saudara, engkau perlu hidup waktu saudara menghadapi tantangan hidup, saudara mengalami pergumulan keuangan, engkau mengalami pergumulan dalam pelayanan, engkau mengalami pergumulan dalam keluarga, suami, istri, dan sebagainya. Dan di saat-saat itu saudara punya keteguhan hati harus teruji.
saudara punya komitmen dan pengabdian harus diuji. Apakah saudara masih punya pengakuan? Amin. Saudara, Petrus mengatakan pengakuan bahwa ajaran Yesus atau perkataan Yesus adalah perkataan yang membawa hidup yang kekal. Dia mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya ketika dia tetap mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Makanya saudara, kalau saudara ikut apa yang Yesus ajarkan sebagai anak-anak Tuhan saat ini, saudara, situasi-situasi seperti corona saat ini juga, saudara tetap akan mengalami kuasa dan otoritas Tuhan yang memampukan saudara berani. Dalam keadaan-keadaan sulit, banyak keluarga mengalami kesulitan, saudara, tapi mereka lebih kuat di dalam Tuhan. Mereka bergandengan tangan menghadapi segala sesuatu. Amin. Anak-anak muda, kalau saudara betul-betul jadi murid Tuhan, saudara akan menghancurkan roh pemberontakanmu kepada orang tuamu. Dan engkau berkata, Tuhan, ajar aku mendengar orang tua. Nah, kalau saudara dengar firman ini, saudara akan mengalami transformasi. Dan Tuhan mau saudara semakin hari saudara ditransformasikan, saudara. Seperti saudara mandi tiap hari, Tuhan mau firmannya Tuhan Yesus, ajarannya Tuhan Yesus membersihkan Anda tiap hari. Tuhan mau saudara engkau makan roti kehidupan dan engkau tidak akan lapar lagi. Amin. Sederhana, apakah kita praktek tiap hari makan roti kehidupan? Firman yang tertulis. Amin. Yang tertulis saja kita lihat, kita nggak lakukan, apalagi yang tidak kelihatan. Firman yang jadi daging itu, saudara. Nah, saudara, waktu Simon Petrus membuat satu pengakuan, saudara, ini luar biasa, saudara. Saudara lihat, ya, kalau di Matius pasal 16. Waktu Yesus tanya kepada mereka, ya, murid-murid. Setelah Yesus tiba di Kaisarea, Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Siapakah Yesus? Yesus menyebut dirinya anak manusia. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara itu luar biasa. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan menyediakan saudara kuasa dunamis dan kuasa eksosia. Kuasa dunamis itu kuasa yang kalau saudara lihat mujizat terjadi dan sebagainya. Tapi kuasa eksosia itu kuasa otoritas, bahwa saudara ahli waris kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan di Yohanes, setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, lihat di sini luar biasa. Petrus mengalami transformasi yang luar biasa. Karena apa? Dia punya pengakuan yang luar biasa. Dia mengaku Yesus adalah Raja, adalah Mesias dalam kehidupannya. Apakah saudara mengaku Yesus adalah Raja? Amin. Yesus adalah gurumu? Amin. Apakah Yesus memerintah di hatimu? Atau hatimu yang lebih berkuasa daripada Yesus?
Saudara lihat baik-baik. Simon waktu mengaku itu, saudara, Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Artinya di atas pengakuannya Petrus, Simon Petrus, aku akan mendirikan perwakilan-perwakilan kerajaan Allah. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Banyak orang Kristen, saudara, seperti yang 500 ini, saudara. Waktu datang di level yang lebih tinggi untuk ikut ajaran Yesus, mereka bilang keras di ajaran. Orang kasih tinggal Yesus. Tapi saudara, Simon, dia berkata, Tuhan mau kemana lagi orang? So tidak ada tempat lain yang orang mau pergi. Ajaranmu adalah ajaran hidup yang kekal. Simon, saudara, yang tadinya saudara Simon ini luar biasa, saudara. Nah, saudara tahu arti Simon? Leaf. Daun kalau ditiup angin gimana? Artinya orangnya, bahasa Indonesia bilang Senin Kamis. Orang Jawa bilang esok apa? Hari ini tempe, esok deleh. Mungkin salah tuh ya. Hari ini tahu, besok tempe. Artinya nggak jelas, suka berubah-ubah, mudah ditiup angin, nggak punya pegangan. Itu Simon. Simon yang berkata, Tuhan jangan basuh kakiku. Tapi Yesus bilang, kalau aku tidak basuh kakimu, engkau tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia langsung bilang, kalau begitu jangan cuma kaki, dari ujung rambut lagi. Itu tuh Simon. Simon yang bilang, biar dorang murid-murid ini tergoncang iman, tapi kita mau mati for Yesus, mau mati bersama Yesus, kita gak takut. Tapi Yesus bilang, hari ini sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu tuh Simon, saudara. Sama Dindau, tidak punya pegangan, saudara, tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan hati. Tapi waktu dia mendengar ajaran Yesus, dia ditransformasikan dan dia punya pengakuan siapa Yesus, saudara. Tuhan rubah namanya jadi apa, saudara? Petrus, the rock, batu karang yang teguh. Makanya saudara lihat akhir hidupnya. Dia berkata begini, Yesus Tuhanku, guruku, disalib berdiri. Aku tidak layak mati seperti guru. Dia salib terbalik. Itulah Simon, saudara. Ya Petrus. Nah saudara, kalau saudara jadi Petrus, artinya saudara punya pengakuan bahwa siapa Yesus. Saudara pegang apa yang Yesus ajarkan padamu, saudara, maka kunci surga ada padamu. Dahsyat, saudara. Kunci-kunci kerajaan surga ada padamu. Allah maut tidak akan menguasainya. Artinya apa, saudara? Gerbang-gerbang neraka tidak mampu Karena apa? Saudara punya kunci. Kuncinya ada di mana? Doa-doa saudara dan pengakuan-pengakuan iman saudara. Nah, saudara mau dapat di mana saudara punya pengakuan iman kalau saudara tidak punya ajaran Yesus? Amin. Kalau saudara tidak punya ajaran Yesus, saudara menjadi Kristen sekian lama, Kristen moderat, average, rata-rata, yang penting biasa-biasa juga aman. Kita kok baik, kita nak melakukan yang jahat. Tuhan, saudara mau saudara mengalami kuasanya lebih lagi ya Tuhan. Tuhan mau saudara mengalami di mana saudara mengerti bahwa saudara berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Saudara punya kuasa, katakan sama-sama kuasa. Saudara punya otoritas. Saudara boleh usir setan. Saudara boleh berdoa orang sakit sembuh. Saudara boleh katakan bahkan saudara, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau katakan dosanya masih ada, dosanya masih ada. Kalau saudara katakan dosanya sudah tidak ada, dosanya sudah tidak ada. Itu otoritas murid, saudara. Bagaimana kita mau otoritas sedangkan baca Alkitab aja enggak? Mau ngerti apa, saudara? Iblis bisa firman, orang langsung keplek-keplek. Iblis bisa, sembahlah aku.
maka semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Langsung, ini firman bagus sekali dapat dengar. Sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Langsung bilang amin, amin, amin. Banyak orang Kristen sekarang amin, amin, dia tidak ngerti apa yang dia bilang. Ada anak Tuhan di sini, amin. Ada murid Tuhan di sini, amin. Berapa banyak yang mau komitmen melakukan ajaran Tuhan Yesus? Berapa banyak yang mau komitmen berkata, Tuhan ajar aku mau. Saudara tahu, waktu saudara punya spirit seperti itu, Tuhan Yesus katakan, siapa yang mempunyai akan ditambahkan, siapa yang tidak punya akan diambil daripadanya. Saudara mengerti? Kalau saudara punya spirit mau diajar, mau dibukakan saudara firman Tuhan, saudara semakin ditambahkan, wahyu semakin dibukakan. Tapi kalau saudara berkata, ya kita kok so tahu itu, kita so baca, kita so belajar dari kecil juga kita so baca. Ada apa lagi nih? Siapa ini? Pastor dari mana nih yang khotbah? Sudah, belum apa-apa saudara, iblis datang teto. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan hidup yang kekal, saudara. Tuhan mau saudara mengalami itu bukan nanti saudara mati, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan mau saudara mengalami itu sejak sekarang ini juga. Makanya Tuhan Yesus ajarkan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, perwakilan kerajaan Allah jalan. Saudara sedang bawa seluruh kerajaan Allah bersamamu. Damai dan sukacita, kebenaran kerajaan Allah itu ada bersamamu. Karena engkau perwakilan kerajaan Allah. Kalau Anda perwakilan Indonesia, misalnya engkau perwakilan Indonesia di Amerika, kemana-mana saudara pergi, saudara sedang membawa Indonesia bersamamu. Saudara paham gak itu? Kalau saudara pernah ke luar negeri, saudara ke luar negeri misalnya ya, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, bawa paspor Indonesia. Saudara jadi tetap warga mana saudara? Warga Indonesia atau warga misalnya Singapura? Saudara tetap warga Indonesia. Artinya begini saudara. Saudara itu punya otoritas, punya kuasa yang Tuhan berikan. Kalau apa? Saudara tinggal melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Banyak sekali yang Tuhan Yesus ajarkan saudara. Amin. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau berkata, Tuhan, jadikan aku muridmu. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan, jadikan aku muridmu yang melakukan ajaranmu, yang mengalami kuasamu dan otoritasmu. Amin. Saudara, seperti murid-murid ini saudara dengar baik-baik. Yesus saja ditinggalkan. Yesus saja itu ditinggalkan, apalagi Pastor Raymond. Yesus ini ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi begini saudara, tapi waktu saudara memuridkan dan saudara menjadi murid yang sungguh-sungguh, saudara tidak mungkin akan memuridkan kalau saudara nggak pernah jadi murid. Dan menjadi murid itu saudara harus melakukan hal-hal tertentu supaya saudara lulus. Dan ada sampai di mana level-level ajaran Yesus yang harus saudara lakukan. Mungkin pada taraf yang sama-sama ya masih tahap euforia seperti yang 500 murid itu ya, murid-murid yang lain. Tapi pada saat menerima Yesus di level yang tinggi, menerima Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam hidupmu, sanggupkah engkau tetap punya pengakuan bersama Yesus? Orang-orang seperti ini, mereka orang-orang yang kuat. Tetap sabar, tetap mendoakan,
tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap percaya kuasa Tuhan. Walaupun dapat lihat rupa mustahil, rupa sekarang ini sama dengan corona ada di mana-mana, rupa dapat tanya di hati Tuhan, Tuhan masih pegang kendali enggak? Tuhan masih pegang kontrol enggak ini? So banyak sekali yang meninggal. Apakah saudara masih tetap percaya kuasa Tuhan? Anak-anak Tuhan, Tuhan adakan pembedaan. Apakah engkau percaya perlindungan daripada Tuhan? Jangan-jangan saudara, banyak orang mati bukan karena corona, tapi mati karena ketakutan, saudara. Tapi kalau anak-anak Tuhan tinggal dalam ajaran Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Bangkit anak-anak Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, saudara bukan sekedar jadi orang-orang yang datang beribadah selesai pulang, tapi saudara, apakah saudara menghasilkan buah di sini? Apakah saudara jadi murid Tuhan Yesus di sini? Amin. Apakah saudara setelah di sini saudara bersama-sama dengan keluarga kerajaan Allah, saudara punya hidup mengalami transformasi, saudara punya hidup mengalami perubahan? Kalau saudara tidak mengalami perubahan, saudara, berarti saudara hanya datang dan waktu saudara pulang, iblis selalu pencuri firman Tuhan itu. Iblis selalu teto, saudara tidak mengalami terobosan dalam hidup. Amin. Bangkitlah murid-murid Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari setiap kita berdoa. Apa yang kau responi firman Tuhan pada saat ini? Haleluya. Shikarabata karabata kashikarabayas. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita nggak lihat kiri kanan, kita nggak tengok kiri kanan, kita tidak tengok orang lain, tapi kita tengok ke dalam hati kita saat ini. Kita lihat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Apakah engkau betul-betul menjadi murid Tuhan yang hidup dalam ajaran yang membawa hidup yang kekal, yang mau melakukan apa yang Yesus ajarkan dan mau percaya Yesus, mau menerima siapa Dia? Apakah saudara mau berkata, Tuhan, mulai saat ini aku mau mengaku Engkau Raja dalam hidupku, Engkau Tuhan yang memerintah dalam hidupku, dan Engkau guruku yang agung. Aku mau belajar daripada Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shikarapapapa shikara. Shikarapataka. Shikarapapapa shikara. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, lihat setiap hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Rapapapapa shikarawata karawaya shikara. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Datang kepada Tuhan. Hanya Engkau yang tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu siapa apa yang ada di hatimu. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kasih. Pulihkan kami Tuhan. Sakarabata karabata karabaya shikarabata. Kalau Yesus datang kepadamu saat ini, dan
saudara mendengar suaranya berkata, menurutmu siapakah aku? Kira-kira apa jawab saudara? Jangan-jangan saudara menjadi murid-murid yang meninggalkan Yesus, meninggalkan ajarannya. Pada saat kehidupan sulit, ada tantangan, apakah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah engkau tetap berkata, aku mau pegang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penyembuhku yang ajaib, sebagai Allah yang memeliharaku, Allah yang menyediakan bagiku, sebagai Allah yang menopang aku, yang merangkul aku, sebagai Allah yang menyembuhkanku. Shikarabata karabata, shikarabata. Tuhan, pulihkan kami Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap hati. Roh Kudus jamah setiap hati kami ya Tuhan. Oh, rapapapa sedere. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan setiap hati. Engkau baharui setiap hati dengan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengasihi, mengampuni, bahkan mendoakan musuh kami. Haleluya Yesus. Shikarabata karabata karabayas. Haleluya Yesus. Shikarabata karabayas. Shikarabata. Biarkan Tuhan memulihkan hatimu saat ini dalam nama Yesus. Mari kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau melihat ada dosa di dalam dirimu, dalam hatimu, ada sesuatu yang mengganjal engkau sehingga engkau tidak berkemenangan, tidak bersuka cita, minta ampun kepada Tuhan. Bahkan minta kuasa daripada Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni. Hurabaya Shika. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Nanti worship leader boleh bantu untuk naikkan pujian. Sambil perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Gembala. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Persiapkan dirimu untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kuasa-Mu sanggup. Firman Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 26. Jiwaku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan Saudara, di hidupku. kita akan melakukan perjamuan kudus Kau beri karena kita mau taat apa yang Yesus ajarkan. Perjamuan kudus sangat penting buat saya dan saudara. Kenapa? Karena kita harus selalu ingat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, dan dia mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Dia menebus saudara dari segala dosa-dosamu. Engkau sudah ditebus Tuhan dan diangkat menjadi anaknya. Engkau anak Allah. Engkau sudah diselamatkan. Yang kedua saudara, untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saudara harus ingat, saudara harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara harus memberitakan perjanjian baru, di mana engkau sudah dimeteraikan dengan darah Yesus menjadi anak-anak Allah. Engkau harus memberitakan perjanjian baru. Artinya saudara harus setia melayani Tuhan sesuai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga saudara, perjamuan kudus itu sangat penting sekali, supaya kita ingat satu saat nanti kita akan ada perjamuan yang akbar di dalam kerajaan surga ketika Yesus datang kembali. Kita akan seperjamuan dalam perjamuan Bapa di surga. Artinya saudara, saya dan saudara, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yesus akan datang kembali. Haleluya. Glorious. Mari kita nyanyikan karena salibmu. Haleluya. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengangkat roti ini, roti yang tidak beragi. Lihatlah kepada tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, dicambuk, memikul segala kutuk supaya saya dan saudara hidup dalam berkat, memikul segala dosa supaya saya dan saudara ditebus hidup berkemenangan. Engkau sudah ditebus, engkau milik kepunyaan Tuhan. Engkau bukan milikmu lagi, tapi engkau milik Yesus Kristus. Hirabataka rabaya shikarabataka. Terima kasih Tuhan, kami ingat pengorbananmu Tuhan dan penebusanmu. Ini Tuhan, dengan perjamuan ini kami mengaku kami milik-Mu Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau melayani Engkau, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa. Kami mau menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita memakannya bersama-sama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini. Lihatlah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh darah Yesus, engkau dan saya sudah dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Oleh darah Yesus, kita sudah dimeteraikan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, firman Tuhan katakan, engkau sudah disucikan dan engkau sudah disembuhkan. Seperti darah anak domba sulung di palang-palang pintu orang-orang Israel di tanah Mesir, sehingga mereka dilalukan dari malaikat maut, dari kematian. Demikian juga saat ini kita akan memandang darah Yesus yang sudah memeteraikan kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dilalukan dari sakit penyakit, kita dilalukan dari segala kutuk, kita dilalukan bahkan dari wabah virus corona di dalam nama Yesus. Mari kita lihat darah Yesus yang tercurah dan kita meminumnya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya.
Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, aku sudah ditebus. Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilepaskan. Terima kasih Tuhan, aku berkemenangan. Aku penuh sukacita. Aku bahagia. Aku penuh damai sejahtera. Haleluya. Berterima kasih. Saudara percaya saudara disembuhkan, jadilah sesuai imanmu. Saudara percaya keluargamu dipulihkan, jadilah sesuai imanmu. Saudara percaya hidupmu mengalami transformasi, jadilah sesuai imanmu. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah. Kelepasan yang daripada Tuhan terjadi saat ini. Kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi. Transformasi yang daripada Tuhan terjadi. Pemulihan yang daripada Tuhan terjadi. Pembaharuan yang daripada Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Kami mau kembali menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Saudara dipulihkan, amin. Saudara dibaharui, amin. Saudara ditransformasikan oleh firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari saudara bawa persembahan saudara dengan penuh syukur, dengan kerelaan, karena disitulah Tuhan berkenan, amin. Saudara bawa persembahan bukan sekedar saudara menaruh di kantong kolektor, tapi saudara menaruh dengan iman. Saudara percaya bahwa Yesuslah sumber kehidupanmu. Yesuslah yang menjadi Allah yang menyediakan. Yesuslah yang memberkati segala pekerjaanmu. Yesuslah yang menjadikan engkau berhasil. Dan buat teman-teman yang di rumah, bahkan yang menyaksikan secara online, saudara bisa membawa persembahanmu di pundi persembahan Bank BRI 68801000477 566. Saudara, bawa persepuluhanmu, persembahan syukurmu. Bukan engkau memberi kepada manusia, tapi engkau menabur kepada Tuhan. Dan percayalah, saudara akan malah mengalami kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa persembahan dengan sukacita, dengan menaikkan puji-pujian. Kami mau bawa persembahan karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhanlah yang memelihara kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang mencukupkan kami. Bahkan Tuhan membuka pintu-pintu yang baru buat kami, untuk pekerjaan kami, untuk pemasukan kami, untuk keuangan kami, untuk bisnis kami, bahkan untuk keluarga kami. Semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memberi dengan sukacita, amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi.
kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau kerjakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Tangan dua di atas, cepat. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Lagi kanan kiri. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara sudah diberkati Tuhan, menerima kelegaan. Saudara menerima damai sejahtera dan segala berkat dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan. Dan saatnya kita akan pergi. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadilah terang Tuhan dimanapun engkau berada. Dan percayalah Tuhan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhanlah yang menjadikan keluargamu berhasil. Engkau menjadi bahagia. Engkau penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Keluarga, Tuhanlah yang menjadikan pekerjaanmu berhasil. Tuhan buka jalan buat perekonomian dan mata pencarianmu. Tuhan yang menjadikan berhasil buat usaha dan pekerjaanmu. Dan Tuhan yang menjadikan berhasil hidupmu, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, berkuasa di udara di surga. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berkemenangan dan penuh sukacita. Haleluya.